Kalau kamu ninggalin kebun selama 1 bulan, kira-kira kebunnya makin subur atau malah makin hancur total? Ikutin keseharian aku sebagai singer wedding di belakang layar. Beberapa bulan yang lalu, aku dan suami mutusin buat belajar berkebun kecil-kecilan di tanah kita yang cuman sepetak ini. Tapi karena kesibukan dan lokasi kebun yang cukup jauh dari rumah, kita cuman bisa nengok kebun seminggu sekali. Sampai akhirnya kita ketemu orang yang dengan baiknya menawarkan diri untuk membantu merawat kebun kita dengan perjanjian hasilnya dibagi 2. Karena kita nggak ada buruk sangka dan cukup merasa terbantu dengan penawaran tersebut, tanpa banyak mikir kita sepakat untuk bekerja sama. Setelah dari situ kita memang lagi bener-bener banyak kerjaan, hingga dengan enjoynya karena kesibukan tersebut, kurang lebih selama 1 bulan kita nggak nyempetin buat nengok kebun. Sampai akhirnya aku dibikin bertanya-tanya, kok nih orang nggak ada ngontek kita selama sebulan ini? Padahal sebelumnya dia udah nge-save nomor aku. Tah, karena penasaran, akhirnya aku nyempetin buat nengok kebun itu sendirian. Hingga akhirnya rasa penasaran aku terjawab sudah. Bisa kalian lihat sendiri, ini tuh bentukannya udah nggak jelas, udah kayak bukan kebun tapi lebih ke kayak rawa-rawa. Dan yang paling bikin aku sedih, kangkung yang udah kita rawat sebaik mungkin meskipun dengan keterbatasan waktu kita, bener-bener dibiarin sampai tua dan berbunga, dan akhirnya jadi mubazir. Jangankan untuk dijual, buat dimakan aja udah nggak layak. Di sini juga aku lihat beberapa kotak yang kayaknya udah dia panen, hingga tumbuh kangkung yang baru. Di sisi lain, aku lihat tanaman aku yang lainnya juga udah pada mati. Lenca, pare, kemangi, bahkan jagung, semuanya tuh udah kering kerontang dan wassalam. Dan untuk jagung meskipun dia kering masih tetap aku ambil, ya setidaknya masih bermanfaat buat pakan ayam ya ce. Ya dengan hati yang campur aduk, di sini aku masih berusaha untuk ngambil yang masih bisa aku ambil, termasuk sisa kangkung yang sudah dia panen. Sekarang aku sadar sejauh apapun kita percaya sama orang lain, tetap harus ada kontrol. Dan akhirnya aku putusin buat ngambil alih lagi kebun ini dari nol. Pelan-pelan kita perbaikin karena aku yakin rezeki itu nggak akan pernah salah alamat. Ini jadi pelajaran berharga buat aku sendiri dan mungkin buat kalian yang nonton video ini. Berbaik sangka kepada orang itu boleh, tapi kita harus tetap punya kontrol.